Welcome to the Baseface Network. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Barakopa dengan NIM 211218200. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kejahatan komputer. Definisi kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah segala bentuk aktivitas ilegal yang melibatkan penggunaan komputer atau jaringan komputer sebagai alat utama untuk melakukan tindakan yang merugikan individu, organisasi, atau masyarakat secara umum. Ini mencakup berbagai serangan seperti hacking, phishing, malware, cyberbullying, dan banyak lagi yang bertujuan untuk merusak, mencuri informasi, atau mengganggu operasi normal sistem komputer. Kejahatan komputer dapat memiliki dampak serius, termasuk kerugian finansial, kerugian reputasi, dan gangguan pada privasi dan keamanan individu. Selanjutnya ada jenis-jenis kejahatan komputer. Yang pertama ada cyberbullying, penggunaan teknologi digital untuk mengganggu, menekan, atau merendahkan seseorang secara online. Contohnya adalah mengirim pesan yang menghina atau mengancam melalui media sosial atau aplikasi pesan. Yang kedua, cyberstalking. Cyberstalking adalah penyelidikan, pemantauan, atau penyalahgunaan online terhadap seseorang dengan bermaksud untuk menakuti, mengintimidasi, atau mengganggu kehidupan secara pribadi mereka. Contohnya yaitu mengikuti jejak online seseorang, memantau aktivitas online mereka tanpa seizinnya. Selanjutnya yang ketiga adalah identity theft. Identity theft adalah pencurian identitas seseorang dengan tujuan melakukan penipuan, pencurian keuangan, atau aktivitas kriminal lainnya atas nama korban. Contohnya menggunakan informasi pribadi korban seperti nama, tanggal lahir, dan nomor KTP untuk membuka rekening bank palsu. Yang keempat adalah malware attacks, adalah penyerangan yang menggunakan perangkat lunak berbahaya atau malware untuk merusak, mengakses, atau mengontrol sistem komputer korban. Contohnya infeksi komputer dengan virus, worm, dan trojan untuk mencuri informasi atau merusak data. Selanjutnya yang kelima ada phishing attacks, adalah upaya untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Contohnya ialah mengirim surat palsu yang mengaku berasal dari bank dan meminta pengguna untuk memasukkan informasi akun mereka. Selanjutnya yang keenam adalah aktivitas ilegal memasuk atau mengakses sistem komputer, jaringan, atau perangkat dengan tujuan merusak, mencuri data, atau mengganggu operasional normal. Contohnya menerobos ke dalam jaringan perusahaan untuk mencuri data pelanggan. Selanjutnya adalah dampak kejahatan komputer. Yang pertama, kerugian finansial. Selanjutnya adalah dampak kejahatan komputer. Yang pertama, kerugian finansial. Kejahatan komputer seperti pencurian identitas, pembobolan rekening, dan penipuan online dapat menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi korbannya, dan biaya untuk memulihkan kerusakan keuangan ini dapat sangat tinggi. Yang kedua adalah kerugian reputasi. Jika informasi pribadi seseorang bocor atau dimanipulasi karena kejahatan komputer, hal ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap individu atau organisasi yang menjadi korbannya. Yang ketiga adalah gangguan pada privasi. Akses ilegal ke data pribadi dan aktivitas online. Seseorang melanggar hak privasi mereka. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak aman dan kehilangan kontrol atas informasi pribadinya. Selanjutnya adalah yang keempat adalah kerugian emosional dan psikologis. Menjadi korban kejahatan komputer dapat menimbulkan trauma, kecemasan, depresi, dan stres yang signifikan bagi individu. Dampak psikologis ini dapat berlangsung lama. Yang kelima adalah dampak pada kegiatan sehari-hari. Kejahatan komputer seperti virus dan malware dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya menyebabkan komputer atau perangkat rusak, data hilang, dan gangguan akses ke layanan online yang penting. Selanjutnya adalah contoh studi kasus. Contoh studi kasusnya adalah serangan WannaCry
ransomware tahun 2017. Pada Mei 2017, virus ransomware WannaCry menyebabkan secara global menyerang lebih dari 200.000 komputer di setidaknya 150 negara. Serangan ini melumpuhkan sistem komputer berbagai organisasi, termasuk National Health Service atau NHS di Inggris, Telefonica di Spanyol, dan banyak perusahaan lainnya. WannaCry menginskripsikan data menggunakan dan menuntut tebusan dalam Bitcoin untuk membuka akses kembali. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran dolar akibat gangguan pada operasional dan biaya perbaikan lainnya. Nah, sekarang adalah taktik pencegahan. Taktik pencegahannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembaruan perangkat lunak. Selalu memastikan sistem operasional, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya diperbaharui dengan versi terbaru. Mengaktifkan pembaruan otomatis atau memeriksa pembaruan secara teratur. Memperbarui perangkat lunak keamanan atau antivirus, firewall, dan lain-lain secara teratur. Yang kedua, penggunaan kata sandi yang kuat. Membuat kata sandi yang panjang, kompleks, dan unik setiap akun. Menghindari penggunaan pribadi atau kata-kata umum dalam kata sandi. Mempertimbangkan penggunaan manajer kata sandi untuk mengelola kata sandi yang aman. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah kejahatan komputer merupakan ancaman serius di era digital saat ini dengan berbagai bentuk seperti phishing, malware, hacking, dan lainnya. Keamanan digital menjadi semakin vital di era modern saat ini, di mana aktivitas kita semakin bergantung pada teknologi dan konektivitas digital. Kejahatan komputer dapat membawa dampak yang sangat merugikan baik bagi individu maupun organisasi. Oleh karena itu, kita semua perlu meningkatkan kesadaran akan risiko kejahatan komputer dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri dan organisasi kita. Dengan menerapkan taktik pencegahan yang tepat, kita dapat meminimalkan kemungkinan menjadi korban, mempertahankan keamanan digital, dan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.